Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 1 bagian ketiga. Rangkaian kalimat ini menunjukkan bahwa baik di musim haji maupun di luar musim haji, binatang yang halal yaitu ternak tetaplah halal. Baik di musim haji maupun di luar haji, namun yang terlarang memakannya tetaplah terlarang. Dalam keadaan tidak menghalalkan buruan sedang kamu berihram. Artinya kalau sedang berihram, tetaplah kamu berburu dan makan hasil perburuan itu. Berihram ialah dua hal. Pertama, sedang melakukan umroh atau haji dengan pakaian ihram yang telah ditentukan. Pada waktu itu haram berburu dan memakan binatang buruan, kecuali sedang berada dalam lingkungan tanah haram yang sudah diberi tanda sekeliling kota Mekah. Meskipun telah selesai mengerjakan umroh atau haji, tidak lagi dalam suasana berihram, maka haram juga berburu dalam lingkungan tanah itu. Binatang buruan ialah binatang liar yang telah ditentukan, seumpama kambing hutan, rusa, kijang, dan ayam hutan. Kota Rasulullah yaitu kota Madinatul Munawwarah pun mempunyai dua tanah haram demikian. Meskipun di dalam kota Madinah kita tidak mengerjakan haji, tetapi bila kita masuk dalam lingkungan kota itu, kita pun haram pula berburu binatang buruan. Menurut hadis-hadis yang dirawikan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah menyatakan bahwa kota Madinah itu pun menjadi tanah haram. An Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al madinatu haramun min kaza ila kaza la yuqta'u sajaruha wa la yuhdasu fiha hadasin. Man ahdasa hadasan fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Madinah adalah tanah haram dari batas sana ke batas sana. Pohonnya tidak boleh dipotong dan tidak boleh diperbuat pekerjaan apa-apa di sana. Barang siapa yang berbuat, maka ke atasnya akan menimpa kutuk Allah dan kutuk malaikat dan kutuk manusia sekalian. Pekerjaan yang dimaksud ini ialah berburu binatang buruan. Sesungguhnya Allah menghukumkan apa yang Dia kehendaki, yaitu bahwasanya Allah sendirilah yang menentukan bahwa menurut kehendaknya mengharamkan mana yang Allah pandang patut diharamkan dan menghalalkan mana yang dipandangnya patut dihalalkan. Sebab Dialah sumber hukum yang mutlak tidak boleh dibantah lagi, sesuai dengan pangkalan ayat, yaitu bahwa orang yang mukmin telah terikat janji dengan Allah, yaitu akan patuh menuruti perintah, maka tidak ada jalan lain bagi seorang mukmin hanyalah menerima benih segala ketentuan hukum itu dan percaya bila Allah mengadakan suatu peraturan halal atau haram. Percayalah bahwa barang yang dihalalkan Allah adalah barang yang baik, dan bila Allah mengharamkan, percayalah bahwa yang Dia haramkan itu pasti yang buruk, keji dan najis, baik mengenai jasmani maupun mengenai rohani. Hal ini ada dijelaskan Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Bahkan di dalam ayat itu dijelaskan lagi bahwa penentuan halal dan haram selalu ada sangkut pautnya dengan pembebasan jiwa dari ikatan yang selain Allah, supaya langsung berhubungan dengan Allah dan bebas dari belenggu perbudakan lahir dan batin. Di dalam surah itu pun dijelaskan bahwa penentuan menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang keji bukan saja menjadi isi Al-Quran,
bahkan menjadi isi juga dari Taurat dan Injil.